Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah aplikasi komputer ya. Nah, di mata kuliah aplikasi komputer hari ini, saya akan sedikit memberikan tips trik aja atau informasi mengenai cara mudah yang biasa saya lakukan ya, terutama ya saya yakin mungkin banyak teman-teman yang mungkin lebih expert atau lebih ahli ya dalam membuat desain, misalkan yang ini baru basic banget. Kalau misalkan membuat desain ada spanduk namanya atau banner seperti itu ya untuk kegiatan atau acara. Oke, sebelumnya saya memang sudah udah bikin yang seperti ini. Nah, tetapi tadi ada permasalahan untuk rekaman, jadi ternyata pas dicoba outputnya tidak ada videonya gitu, tidak ada suaranya gitu. Nah, oke, sekarang akan saya coba lagi jelaskan dari awal ya, bagaimana cara membuat banner atau spanduk yang seperti ini ya. Ini dengan cara-cara mudah yang hanya tinggal sebenarnya menempel saja. Nah, karena saya rasa ini tidak apa-apa atau tidak begitu masalah ya kalau untuk menempel seperti ini kita menggunakan foto-foto ini adalah foto-foto orang lain. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk kebutuhan komersil yang kalian lakukan ini jelas sangat tidak direkomendasikan gitu ya. Mengambil atau meminta foto orang lain. Tapi kalau hanya untuk kegiatan edukasi, pendidikan dan di masyarakat, ya saya rasa mungkin tidak begitu masalah ya. Oke, sekarang saya akan coba mulai dari awal ya. Saya akan coba hilangkan dulu yang saya sudah buat. Nah, langkah pertama yang dilakukan ya itu adalah kita membuat background-nya dulu. Ya, kita membuat background-nya dulu. Cara membuat background-nya kalau saya biasanya yang saya lakukan kita buat di sini ya, kita masukkan gambar dulu dengan cara file, kemudian import ya background yang tadi. Oke, kemudian di sini ya kita masukkan gambar yang sudah saya hasil download. Ya, ini hasil download seperti ini. Cara download atau cara mencari gambarnya saya kasih tips trik juga. Jadi kalau kalian pada saat googling karena saya ini nanti temanya berkaitan dengan gula aren ya, karena gula aren itu identik dengan warna coklat ya. Nah, jadi pada saat mencarinya saya biasanya mencari misalkan gini dulu, pakai warnanya aja brown abstract background, atau silakan kalau kalian mau green mau apa juga pasti karena ini yang saya suka ya background abstrak, nanti biasanya muncul gambar-gambar yang memang menurut saya menarik untuk buat background gitu. Nah, setelah itu biasanya nanti kita munculkan aja ada more di sini ya. Oh, mohon maaf. Ini biasanya kita ke image dulu, brown abstract background, kemudian nanti ada image, kemudian setelah dari image, nah ini ada tools ya. Setelah kita klik toolsnya, nanti muncul ada size. Di size ini kita pilih ukuran yang large atau besar mungkin kalau yang menggunakan Google Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat ini gambar-gambar yang memang ukurannya besar gitu, ya. Dan dicari yang tidak ada watermark-nya ya, karena kalau ada watermark-nya itu berarti ada lisensi khususnya memang. Nah, kalau ada yang free atau kayak gitu bisa kalian unduh aja. Kalau saya misalnya ini ada free, brown abstract, curve background, kemudian saya buka situsnya free vector di sini. Kemudian pada saat dibuka ya udah kita tinggal download image saja gitu, ya. Tinggal download image-nya atau vektornya, nanti di sini ada langsung di bawah. Oke, setelah berhasil di-download, saya balik lagi ke Corel, nanti tinggal di-import saja, tinggal file, import, atau kalian bisa kalau sudah menyiapkan gambar, ya kalau sudah menyiapkan gambar tinggal di-drag aja, diklik, kemudian digeser seperti ini, nah nanti akan muncul seperti ini juga. Silakan, mana yang lebih mudah. Oke, setelah disiapkan background seperti ini, nah kalau misalnya kita crop kayak gini kan mungkin bisa saja, tapi biasanya butuh waktu agak lama atau agak ribet. Nah, supaya nanti ininya pas banget di kotak dengan ukuran yang sudah kita inginkan untuk poster ini ya. Kalau saya di sini saya setting ukurannya adalah 3 kali 1 meter. Nah, ini sesuai selera dan sesuai permintaan biasanya. Kalau kalian dimintanya nanti ukurannya 4 sampai kali 1,5 meter ya tinggal diubah aja di sini ya. Jadi 4 kali 1,5 meter panjang lebarnya. Nah, misalnya jadi seperti itu. Oke, tapi dalam kasus ini saya hanya mau mencoba ukuran 3 kali 1 meter aja deh, biar gampang. Nah, setelah dari sini, kita akan menempelkan background yang ini supaya pas banget di tengah-tengah di sini ya. Pas banget di sini. Caranya, kalau saya biasanya memasukkan dulu, kita pakai rectangle tools. Rectangle tools yang ada di sebelah kiri ini, di double click. Ya, di double click. Nah, di double click seperti ini. Nah, setelah di double click, ini gambar yang sudah tadi kita unduh atau kita masukkan ke CorelDRAW di sini. Nah, kemudian ada pilihan sekali lagi, klik kanan, Power Clip Inside. Saya ulangi. Klik kanan, Power Clip Inside, kita klik yang kotak tadi sudah dibuat.
Setelah itu di sini ada pilihan Edit Power Clip. Nah, di bagian Edit Power Clip di sini kita ubah, kita sesuaikan ya nanti bagian mana yang mau ditampilkan di depan ininya gitu. Menjadi background. Oke, saya ambil di sininya agak-agak tengah seperti ini, kemudian oke. Ya. Nah, karena di sini ada garis tepinya warna hitam, kita mau menghilangkan, lihat di sebelah kanan ini ada gambar seperti ballpoint ya, pen ya. Oke, sebentar. Oke, kita klik dulu, kemudian double klik biasanya. Nah, setelah di double klik, ini kita pilih Note. Oke, supaya dia background-nya hilang. Jadi background itu langsung di sana. Oke, kita sudah dapat background-nya, sudah jadi ya. Ini baru background-nya. Sekarang kita masukkan teksnya. Saya misalkan kemarin-kemarin sedang ada kegiatan ini mengenai pengembangan produk gula aren lokal, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi bagi masyarakat desa Skorip di Kabupaten Ciamis di masa pandemi. Oke, dari sini kita copy dulu gambarnya langsung saja, bisa dari dari PDF atau dari Word juga. Kemudian setelah itu dipaste di sini langsung, dan oke. Ya, pasti biasanya masih kecil karena masih sama. Supaya lebih mudah, langsung saja kita biasanya diklik kanan. Ya, kalau saya klik kanan, kemudian di convert to artistic text. Ya, di convert to artistic text. Nah, nanti dia sudah langsung bentuknya jadi kayak gini. Kita jadi bisa memperbesar, memperkecilnya lebih gampang. Oke, kemudian kita buat rata tengah di align center. Ya, di align centernya ini juga ada garis yang ini nih. Garis ini juga, ini asalnya dari sini ya, kita bisa pindahkan, nah, itu dari sini. Kita buat. Oke. Coba buat di tengah-tengah ininya. Kalau misalkan nggak suka dengan fontnya, tinggal pilih aja font yang sesuai. Ya. Tapi saya sarankan untuk font, jangan font-font yang bikin mata pusing. Kayak misalkan kayak gini, ini apaan tulisannya kan mungkin nggak jelas gitu. Kecuali yang mungkin untuk desain yang lain gitu. Tapi kalau untuk yang spanduk kayak gini, saya rasa ya gunakan font-font yang memang ini mudah untuk dilihat. Oke, saya misalnya contoh, saya menggunakan Impact, ya font jenis Impact di sini. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk judulnya. Kalau misalnya kalian mau ubah warnanya, tinggal pilih aja warna di sini, sesuaikan aja mana yang lebih enak terlihatnya warna-warnanya ya. Atau warna apa yang sesuai, disesuaikan aja. Jangan sampai warnanya, lihat background-nya juga. Ini balik lagi ke selera masing-masing nanti. Jadi kalau misalnya background-nya coklat, warnanya ya mungkin bisa baiknya yang coklatnya coklat agak muda. Jadi baiknya mungkin warna-warna agak gelap dari sini. Ya, atau nggak bisa kalian setting lagi di sini untuk highline-nya supaya mau misalkan dari ini lebih tebal ya. Ya, supaya lebih tebal, misalkan dikasih highline 0,5 pt misalkan. Nah, tapi jadi agak tebal kayak gini. Atau tebal, atau kalau kalian mau buat bayangan, biasanya di belakangnya ya. Kalau saya cara membuat bayangannya gini. Diklik kanan dulu, kita Ctrl C, kemudian kita paste. Ya, dipaste belakangnya. Nah, gambar yang belakang ini kita coba highline-nya diubah menjadi warnanya ya. Misalkan agak besar ya, dibuat agak besar highline-nya. Oke. Oke, masih kurang besar segini. Coba buat jadi sekitar 16 highline-nya. Oke, setelah itu kita coba masukkan papan belakang putih. Oke, seperti highline-nya masih belum menutupi. Tambahkan lagi 36. Nah, oke, setelah itu ya, kita pindahkan yang ini. Nah, biar jadi tulisannya agak nyala kayak gini. Ya, oke. Kayak gini. Oh ya, kalian bisa menambahkan dengan yang cara-cara lain gitu. Bisa menambahkan dari highline di sininya, atau saya rasa mending dibuat kayak gini supaya lebih menarik. Kalau misalkan yang putihnya ini dia kurang jelas juga, ya, ini kalian bisa tambahkan misalnya jadi 50 pt, tergantung ukuran dari ini ya. Ini sesuai. Nah, ini kan jadi hebat kayak gini. Background belakangnya ini kita ambil jadi warna putih juga saja. Oke. Nah, jadi akan ada kelihatan mungkin biar lebih jelas. Setelah itu
Oke, sebentar. Ya, udah. Saya udah cukup untuk ininya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan tadi ya ada gambar pernak-pernik di sininya. Ada gambar-gambar di sini. Jadi kalau untuk memasukkan gambar-gambarnya seperti biasa tadi import. Ya, di import. Kemudian kita pilih gambar-gambar yang tadi sudah di-download sebelumnya berkaitan dengan misalkan ya gula aren. Tapi kalian nanti untuk tugasnya silahkan bebas pilih mengenai tema kegiatannya seperti apa. Nah, dari sini kemudian saya pengen gambarnya ini tadi bentuknya bulat kan, bentuknya agak bulat seperti itu. Jadi nanti saya akan ubah ininya menjadi agak bulat. Caranya supaya gampang gini ya. Kita masukkan di sini ada ellipse tool. Nah, di ellipse tool ini nanti kita akan membuat lingkaran. Tapi kalau misalnya kita, bagusnya sih lingkarannya bulat sempurna ya. Tapi biasanya kalau misalnya tidak terbiasa, ini nanti agak susah. Supaya lebih gampang biar bulat sempurna, ini tinggal tekan tombol CTRL-nya. Nah, ditekan tombol CTRL-nya, kita geser kemanapun dia akan membentuk bulatan sempurna seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih Pick Tools lagi. Kemudian setelah pilih Pick Tools, kita pilih gambar yang ada yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian Power Clip Inside dan kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita edit lagi karena masih ada sisa putih-putih di sini. Kita edit lagi, edit Power Clip. Ya, kita agak perbesar supaya tidak ada garis putih yang nanggungnya itu. Kita masukkan di sini ya. Setelah itu stop editing contents. Nah, udah pilih. Karena kalau kita lihat di sini masih ada background hitamnya, ada garis hitam di sininya ya. Kita hilangkan dengan kita klik dulu ya gambar ininya. Kemudian dari sini untuk outline pen-nya kita angkat. Oke, setelah itu kita pindahkan atau kita geser ke sini. Nah, kalau misalnya kadang-kadang, wah Pak, kok gambarnya hilang ya? Lihat lagi untuk zoom in, zoom out-nya di sini. Supaya lebih enak ya, two page ya. Nah, nanti dia langsung otomatis kayak gini. Oke, setelah dari sini, saya tambah-tambahkan lagi dulu gambar-gambarnya. Tadi ada 4. Kita import dulu gambar-gambarnya. Kita bisa langsung semuanya. Mungkin di sini. Gambar-gambar mengenai font aren-nya. Oke. Nah, setelah itu saya coba buat lagi. Ini baik lagi ya, kalau udah ke sini untuk desain tata letak ini udah larinya ke kreativitas masing-masing gitu. Jadi udah ke kreativitas masing-masing. Untuk menentukannya, oke, jangan sampai ada garis putihnya. Oke, hilangkan lagi dulu untuk ini. Non. Saya misalnya coba masukkannya di sini. Masih ada 2 lagi. Saya jangan lupa kontrol, kemudian dilepas dulu ya klikan mouse-nya, baru kontrolnya terakhir. Jadi jangan kontrolnya dulu yang dilepas ya, karena kalau kontrolnya dulu yang dilepas nanti gambarnya si bulatan ini akan mengsel lagi. Oke, Power Clip Inside lagi, kita edit. Ya, background-nya kita perbesar, sesuaikan dengan ada garisnya di sana. Oke, ini sebenarnya terlalu besar. Ya, oke, kalau sudah cukup, saya hilangkan dulu outline-nya. Oke, saya masukkan dulu di sini. Nanti gambar disesuaikan lagi. Masih ada 1 gambar lagi. Jangan lupa kontrolnya ditekan, kemudian dilepas dulu bagian mouse-nya. Karena kalau kontrolnya dulu yang dilepas, nah dia jadi mengsel lagi. Jadi kita tahan dulu kontrolnya, kemudian baru lepas yang ada di mouse dan baru dimasukkan. Oke, sekarang kita masukkan lagi gambar yang sudah diunduh tadi. Ya, kita edit. Oke, kita edit dulu sampai sini. Ya, kita edit tadi ini gambar misalkan ya, karena berkaitan dengan gula aren. Nah, ini font aren-nya. Oke. Setelah itu selesai, beres. Kita edit lagi headline-nya jadi non-headline. Ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, balik lagi to page. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan ukuran dan ini balik lagi ke kreativitas masing-masing. Kayak ini dirasa kurang besar, saya masukin lagi.
Oke, saya perbesar lagi gambar-gambar yang di sini. Nah, setelah itu karena di sini tema kegiatannya tim ya, tim pengusulnya, maka sebaiknya memang dimasukkan dulu tim pengusulnya, namanya siapa aja. Setelah di copy, di Ctrl C, kemudian langsung dipaste di sini juga, Ctrl V bisa diimport aja, pasting. Kemudian jangan lupa kita convert aja to artistic text biar gampang editnya nanti. Nah, oops. Kalau misalnya ada kesalahan ya kayak tadi misalnya kegeser, aduh Pak, ini kegeser atau gimana, supaya gampang ya udah. Jangan lupa Ctrl Z supaya dia kembali lagi. Oke, setelah itu kita ubah dia menjadi rata tengah. Seperti ini nih, needle-nya nggak perlu dimasukkan, kita delete aja. Oke. Oke. Ya kita pas, kita rata tengahin. Fontnya biar agak ini, Times New Roman, ganti aja jadi Arial. Sama hurufnya juga jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Mungkin kelihatan di sini kayak kecil ya, tapi pada saat nanti dicetak, wah itu biasanya bisa jadi lebih besar. Oke. Nah, setelah dari sini, ini pengusul. Kemudian saya juga mau masukin teksnya. Saya ubah dulu 72 biar terlihat. Karena di sini adalah kegiatan dari LPPM ya. Oke, saya masukkan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Dan penjamin mutu pendidikan LPPM PMP. Oke. Dari convert to artistic text, kita ganti aja fontnya biar agak lebih ini. Misalkan saya samain aja dengan yang atas pakai impact. Ya, tulisannya fontnya kita sesuaikan lagi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, jamin mutu pendidikan. Oh, ada yang lupa lagi. Setelah itu kita enter. Ininya rata tengah ya, di center. Universitas Siliwangi. Oke, Universitas Siliwangi di sininya. Setelah dari Universitas Siliwangi, contohkan ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi, misalkan tanggal pelaksanaannya. Ini karena dilakukan di Ciamis. Oke, sebentar, mohon maaf. Kita ubah dulu supaya kelihatan. Ciamis pada bulan November 2020. Oke, saya ubah lagi fontnya biar sama dengan atas aja, pakai impact. Oke. Nah, Ciamis 2 November 2020. Itu oke. Ya. Nah, ini juga sebenarnya dari sini juga udah jadi sih, udah cukup. Tapi oh iya, ada lupa satu lagi. Ini karena kegiatannya lembaga ya, kita jangan lupa memasukkan logo dari lembaganya atau kampus tercinta, kita masukkan. Oke, supaya biar ada space. Nanti akan dimasukkannya di atas. Oke, ini saya sesuaikan lagi. Ya, oke, biar pas tengah-tengah. Oke, saya masukkan lagi, file, import. Nah, ini ada perbedaan juga. Nanti pada saat kalian memasukkan logo Unsil ya, upayakan logo-logonya ini memang yang kalian dapatkan itu formatnya PNG atau Portable Network Graphic. Karena kalau untuk yang format PNG ini biasanya bisa disetting background-nya itu jadi transparent atau transparan. Ya, jadi pada saat kita masukin di sini, ya nggak ada lagi garis yang bayangan putih atau garis-garis putih lagi ya untuk background-nya yang muncul gitu. Jadi udah otomatis dia hilang. Termasuk juga selain itu
Kita masukkan logo Kemendikbudnya. Ya, ini dasar aja kita masukkan. Jadi cari-cari format yang PNG-nya ya. Nah, jadi cari format PNG-nya. Oke, kayak kurang tengah nih. Oke. Nah, setelah misalkan dianggap pas atau sudah, saya misalkan mau menambahkan lagi. Ada background juga di sini. Misalnya gini, saya menambahkan gambar siluet dari pohon aren di belakang. Nah, ini saya bisa masukkan di sini. Ada PNG clipboard. Oke, tapi pas dilihat ternyata, oke, dia memang PNG, pas diimport, nah ternyata dia tidak transparan putih kayak gini. Lihat ada garis kotak-kotaknya. Lalu gimana? Ini bisa kita ubah gambarnya supaya nanti hanya yang warna hijaunya ini ada gitu. Caranya tinggal klik kanan, ya, ada outline trace. Ya, ada outline trace. Kalau saya biasanya pilih high quality image. Nah, dalam outline trace di sini kita akan mengubah gambar yang ada di sini, yang tadi JPG di sini ya, ini diubah menjadi gambar vektor. Lihat ini perbedaannya. Ya, jadi gambar vektor. Jadi ini kan masih agak kasar kan, masih agak bengkok. Nah, ini kita ubah jadi gambar vektor. Setelah itu oke saja. Sebenarnya kalau biar gampang, delete original image biar image yang awal ini udah langsung otomatis hilang. Setelah itu oke. Nah, setelah oke, dia otomatis tadi ya, ini berubah udah jadi bentuk vektor. Tapi karena dilihat ini masih ada, ya masih ada yang kotak-kotak ininya, kotak-kotak ini bisa kita hapus dan kita pisah. Caranya, kita blok dulu, yang sebelah sini, kemudian klik kanan, nah di sini ada ungroup object. Ya, jadi kita pisahkan dia tuh. Karena dia sudah ungroup object, jadi siang gambar pohonnya ini dia sudah hilang, jadi nggak gabung lagi di sini. Sedangkan yang ini yang karena sudah tidak kita gunakan lagi, kita hapus saja, delete. Oke, setelah di delete, kita tinggal pindahkan ke sini. Lihat, jadinya kan hanya yang tersisa ini ya saja. Oke, hanya yang tersisa ini saja. Setelah itu kita sesuaikan gambarnya. Dan kalau misalnya gini, kalau kita lihat Corel ini memang dia ada kayak di Photoshop gitu kan ada layer ya, ada layer-layer atau misalkan ada lapisan-lapisannya juga. Ini juga Corel juga sama. Ini ada lapisannya. Jadi pada saat kita memasukkan itu berarti gambar ke satu, kemudian ada gambar kedua, jadi dia menumpuk gitu. Nah ini mau kita pindahkan supaya dia ada di belakang gambar-gambar ini. Caranya tinggal kita klik kanan, ada pilihan order. Nah di order ini kita pilih ada, sebenarnya tergantung ini ya, tergantung dari situasi juga. Tapi dalam kasus ini saya pengen dia itu ada di atas background supaya ada di bawah gambar yang lain. Jadi saya pilih aja in front of, ini backgroundnya kita klik pilih. Nah, jadi dia nanti otomatis di belakang. Oke, karena terlalu terang, takutnya ya, saya coba buat dulu dia agak transparan atau transparan. Nah, di sini ada tools namanya Transparency Tool. Kalau kalian menggunakan versi CorelDRAW yang X7 ke bawah, itu untuk Transparency Tool-nya, itu biasanya nanti gambarnya itu kayak gambar glass. Ya. Oke, saya pilih Transparency Tool aja, langsung di sini biasanya, nah, suka ada pilihan nih. Suka ada angka, semakin besar angkanya, dia akan semakin transparan. Kalau saya ambil tengah-tengah aja di sini 50 misalkan. Oke, setelah itu di enter saja. Nah, nanti dia jadi gambar seperti ini. Oke, supaya gambar misalnya rata, kiri kanan, saya coba kopikan, ada di samping juga sebelah sana. Ya, tapi karena kebobol kayak gini enggak ini ya, nantinya dicoba di sini ada yang namanya mirror horizon. Jadi nanti dia di mirror. Nah, di mirror horizon kita pindahkan lagi, dia ada di belakang. In front of ini, nanti jadi kayak seperti ini. Oke, berarti kalau sudah ini juga sebenarnya udah cukup ya. Udah cukup juga, tinggal berikan ke percetakan dan kalian bisa mendapatkan ada poster seperti ini, atau spanduk seperti ini gitu. Nah, dari spanduk ini juga sebenarnya bisa di-setting gini, kadang-kadang kalau kita pergi ke percetakan, suka ada font atau ya ada jenis-jenis font yang kalian download, yang kalian unduh dari luar itu ternyata nggak ada di percetakannya gitu. Nggak ada di percetakannya. Jadi supaya aman gimana? Nah, supaya aman, ya supaya aman saya sarankan, boleh sih bisa aja kalian pada saat memberikan percetakan dengan fontnya, atau kalian ubah font yang ini menjadi curve formatnya. Ada curve di sini ya.
Nah, jadi convert to curves di sini, ya, di convert to curves di sini. Nah, tapi resikonya kalau udah di convert to curves, ini udah nggak bisa ngedit lagi kalian. Udah nggak bisa diedit lagi gitu, font atau teksnya. Kalau ini kan masih tadi ya, format artistic text, ini masih bisa diedit. Misalnya, oh ini salah nih, tulisan pengusulnya harusnya non kapital, ini masih bisa diedit. Oke, ini masih bisa diedit tulisannya. Ya, tapi kalau udah kita ubah ke dalam convert to curves, nah ini udah nggak bisa diedit lagi. Udah formatnya udah jadi kaku seperti itu. Ya, atau kalau misalnya udah terbiasa, kalian convert to curves tinggal pencet tombol control key ya. Misalkan di sini karena tadi ada tulisannya control key, ini otomatis jadi curve. Ini juga control key. Nah, ini juga udah jadi curves di sini. Jadi kalau udah dikasih ke percetakan, udah dia nggak, warnanya udah akan warna-warna ini ya. Apa namanya? Mohon maaf tuh, tulisannya fontnya maksudnya. Fontnya udah akan jadi font yang kaku, jadi nggak perlu mikirin beda font lagi atau font yang harus diubah lagi. Ya, oke. Itu saja mungkin tips-tips sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, berarti sekarang tinggal tugasnya. Kayaknya kalau dibuat poster lagi atau spanduk lagi seperti ini, nggak seru ya atau nggak rame ya. Jadi saya minta aja masing-masing sekarang ini kan dasarnya aja. Ini saya minta kalian membuat semacam media pembelajaran berupa poster. Ya, media pembelajaran berupa poster dengan menggunakan CorelDRAW. Tapi ukurannya nggak perlu 31 meter ya. Ukurannya kalian menggunakan biasanya ada ukuran untuk apa namanya poster-poster yang standar itu menggunakan A1. Ya, pakai kertas pakai ukuran A1. Pakai ukuran A1. Nah, A1 itu ya sekitar 59,4 kali 59,4 cm kali 84,9 meter ya. Jadi silakan nanti tugasnya dikerjakan membuat apa namanya poster. Posternya ini tentang pembelajaran biologi yang pastinya. Kayak misalkan membuat poster tentang sistem gerak pada manusia atau membuat poster tentang ekologi, misalkan rantai makanan seperti apa, ya silakan. Jadi itu tugasnya, saya minta dikumpulkan deadline waktunya 2 minggu. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.